Ribuan gugusan pulau yang menyebar di perairan Indonesia memiliki penghuni yang beragam. Namun terdapat satu pulau yang dihuni oleh bidadari. Ia selalu bernyanyi sebelum terbitnya matahari. Suaranya yang merdu akan membuai siapa saja yang mendengarkannya. Mungkinkah ia seindah alunan bahananya? Rasa penasaran ini perlahan mulai memudar. Setelah aku dan seorang sahabat, Mas Yose, menempuh perjalanan panjang menuju ke Pulau Halmahera, sebuah daratan yang berbentuk mirip huruf K dari himpunan Kepulauan Maluku di timur Indonesia. Sebab Halmahera belum memiliki bandar udara komersial, maka pesawat mendarat di Ternate, sebuah pulau kecil namun ramai dan padat penghuni. Tidak disangka, kami dijemput Bapak Mahroji, atau akrab dipanggil Pak Roji, seorang pemerhati alam yang akan memanduku menuju ke kediaman si bidadari. Tiba di Halmahera, kami sudah disambut burung-burung yang berterbangan di angkasa. Salah satu yang menyolok mata adalah burung elang bondol. Tidak lupa kami bertandang ke kantor Balai Taman Nasional Akita Jawe Lolobata dan bertemu Mas David Ahmad, seorang petugas polisi kehutanan yang menggemari fotografi juga. Usai beramah tamah dengan Mas David, kami masih melanjutkan dengan roda 4. Dan dalam beberapa kali, kami menghentikan laju kendaraan lalu menepi untuk memotret aneka satwa, seperti ular tuan tanah atau Stegonotus bacanensis. Lalu ada burung bubut Goliath yang sekilas mengingatkanku pada burung purba. Dan kemudian kami memotret burung endemik daerah Maluku yang menawan rupanya, yaitu burung cekakak biru putih. Lokasi para bidadari memang terletak jauh di dalam hutan di kawasan Taman Nasional Akita Jawe. Kebetulan rumah Pak Roji memang terletak di pinggir kawasan hutan Resort Binagara. Rumah yang berbentuk panggung itu dibuat dari bahan dasar kayu dengan beberapa ruang yang dijadikan kamar tidur, ruang tamu, dan dapur. Ketika saatnya mandi, bagiku terasa sangat berbeda dan istimewa. Di bawah naungan pohon yang rindang, aku menyeburkan diri ke dalam sungai yang tidak dalam. Tidak lupa selagi mandi pun ada kamera berlensa makro yang kubawa. Kalau ada binatang yang melintas di sana. Capung-capung beraneka warna yang berterbangan menemaniku saat mandi. Suatu kemujuran saat ku melihat ada sesuatu yang merayap keluar dari air dan bergerak di atas berbatuan kerikil. Ternyata seekor anak soa-soa. Reptil akuatik kecil ini tersamarkan keberadaannya oleh bebatuan sekitarnya. Aku mendekat supaya bisa memotret keluarga kadal yang memiliki nama keren, Hydrosaurus weberi. Kala pagi sampai siang, kami tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengabadikan berbagai jenis satwa yang kerap melintas di sekitaran rumah Pak Roji. Seperti burung juleng irian atau kerap disebut dengan tahun-tahun yang selalu berpasangan. Ada lagi jenis burung paruh bengkok seperti burung nuribayan dan juga burung tepekong kumis yang kerap melayang-layang. Dikala cahaya matahari bersinar penuh, hal ini akan membantu pemotretan menggunakan kecepatan rana yang tinggi. Di atas 1/1000 detik tentu gerakan burung yang sedang terbang bisa dibekukan.
sesekali waktu, kami juga menempuh perjalanan yang jauh untuk memotret burung-burung yang berada di kawasan hutan bakau. Diperlukan mata yang awas untuk mendeteksi keberadaan burung-burung ini. Lagi pula keberadaan manusia di wilayah para satwa liar akan meningkatkan kewaspadaan mereka. Beruntung kami melihat keberadaan burung cakakak murung yang juga satwa endemik Maluku Utara. Kelihatannya burung lucu berwarna kontras ini sedang berteduh dari sengatan matahari di atas pepohonan. Ditolong oleh kemampuan lensa tele 500 mm, setidaknya dari jarak yang jauh pun keberadaan burung ini bisa diabadikan. Kehadiran burung elang tiram pun mengejutkan kami di tengah hari itu. Burung pemangsa ini terbang rendah di atas hutan bakau. Mungkin ia tengah dalam modus operandi berburu. Mulai pagi hari di dekat kebun, ada kegiatan yang menarik untuk diabadikan kamera. Seekor burung madu seriganti dengan rajinnya bolak-balik membawa bahan pembuat sarang. Memulai hari dengan sarapan pasti menambah energi. Macam yang diperbuat oleh seekor kirik-kirik Australia. Sambil bermandikan hangatnya pancaran sinar matahari, seekor capung lumayan mengenyangkan. Kawasan hutan dekat rumah Pak Roji juga berdiam beberapa jenis burung yang gemar berada di pinggiran sungai. Bulan ini memasuki masa kemarau. Terik panas matahari mengeringkan permukaan tanah dan keberadaan air juga menjadi sangat terbatas. Mata dan telinga harus dibuka, tiap ranting dan dahan perlu diamati dengan teliti. Sulur dan dedaunan merupakan tantangan bagi fotografer satwa di alam, yang terkadang menghalangi bentuk dari satwa yang akan difoto. Guna mendapatkan posisi yang tepat, seringkali fotografer harus berpindah tempat. Berganti lokasi berbeda dilakukan dengan berhati-hati dalam melangkahkan kaki. Gesekan dedaunan kering dan patahan ranting kecil diusahakan seminimal mungkin, sebab suara yang tiba-tiba bisa mengagetkan sang target. Burung cekakak pita biasa, burung yang dikagumi penjelajah Inggris abad ke-19, Alfred Russel Wallace, terlihat bertengger di ranting pohon. Kelihatannya ia memang menghindari teriknya sinar matahari pagi itu. Wallace mengatakan bahwa burung berekor panjang dan berujung mirip sendok tersebut merupakan salah satu burung raja udang yang paling unik dan indah. Begitupun burung raja udang biru langit yang diam-diam berdiam diri di atas ranting, mematung sambil mencermati mangsanya di dalam air. Matahari semakin meninggi, teriknya pun mengiring burung cendrawasih gagak sembunyi di bawah naungan dedaunan. Burung berbulu coklat sampai ke hitam manis dari Maluku Utara ini merupakan burung cendrawasih yang bentuknya menyerupai gagak. Di atas pohon-pohon lain ada burung hitam lain yang berteduh. Kali ini burung berwarna kelam ini adalah benar-benar burung gagak halmahera. Masih seputaran yang berbulu gelap, ada seekor burung yang anteng-anteng berdiam bertengger, misterius tampangnya dan unik ekornya. Menyilang bak gunting. Nama burung berwarna hitam biru metalik ini Sri Gunting Lencana. Burung-burung yang kecil pun tidak ketinggalan ikut berlindung di teduhnya bayangan daun, semacam burung madu hitam. Waktu terus berjalan, sinar mentari perlahan semakin ramah. Keriuhan kepak sayap burung-burung liar ini semakin terlihat jelas. Beberapa ekor burung uncal Ambon hinggap di ranting-ranting pohon tepian sungai. Demikian juga burung bubut Goliath yang bertengkar memperebutkan lokasi bertengger. Burung ini cenderung berjalan dari cabang ke cabang dan dari ranting ke ranting, seperti yang dilakukan oleh bubut muda ini. Ada satu jenis burung yang suka rebutan tempat dengan jenis burung lain. Tak gentar burung kecil ini mengejar, terus menyambar burung lain yang ditemuinya. Begitulah burung kipasan kebun ini pun tidak takut akan kehadiranku yang duduk sambil memotret. Bahkan burung ini cenderung memamerkan keberadaannya di hadapanku.
Saatnya kembali ke kediaman keluarga Pak Roji. Waktu menyusuri sungai masih terlihat beberapa jenis burung yang hinggap di ranting pepohonan. Suara merdu dari burung sikatan kilap sungguh membuat sore itu bertambah syahdu. Kilau sinar mentari hari itu terasa sepadan dengan bulu-bulu burung berinci emas yang berwarna kuning. Tiba di rumah merupakan kesempatan untuk beristirahat sejenak sebelum kemas-kemas kembali untuk melakukan perjalanan ke jantung hutan guna menemui para bidadari. Segala persiapan pun dilakukan bersama Pak Roji dan Rudi putra pertamanya. Peralatan fotografi kami periksa kembali mulai dari baterai, kartu memori, lensa, dan tentunya tripod. Perjalanan kami dimulai waktu petang dengan harapan akan sampai di lokasi pada waktu tengah malam dan bisa menyaksikan para bidadari itu keluar di pagi hari. Kekelaman pun berbaur dengan riuhnya bahana aneka serangga malam. Tiba waktunya bagi satwa-satwa nokturnal atau yang aktif di malam hari berganti menguasai kegelapan hutan. Mamalia peterbang macam kelelawar terbang berkelebatan. Umumnya kelelawar pemakan buah atau kalong memiliki rambut berwarna gelap. Tapi di sini begitu berbeda. Kalong endemik Maluku Utara yang memiliki nama latin Pteropus personatus ini rambutnya terang loh. Dan wajahnya seperti mengenakan topeng. Tidak diburu waktu, kami menikmati perjalanan sambil menggotong kamera guna berjaga-jaga jikalau ada pertemuan dengan sosok binatang malam. Penglihatan mata Pak Roji yang sudah terbiasa akan gelita dan telinganya yang peka terhadap suara-suara hutan akhirnya berbuah manis. Seekor burung celepuk Maluku bertengger tidak terlalu tinggi di batang pohon. Segera ku berdirikan kamera di atas tripod dan menyalakan lampu kilat sebagai sumber pencahayaan utama saat nanti kami menjepret. Lampu senter dinyalakan sejenak untuk membantu menempatkan titik tajam lensa di wajah burung hantu itu. Segera lampu senter kembali dipadamkan agar tidak terlalu mengganggu si burung. Dalam keadaan gelap, jepretan tombol rana kameraku aktifkan. Kilatan cahaya selama 1/250 detik cukup menyinari si celepuk dalam sekejap. Hasilnya, seekor celepuk manis dengan mata terbelalak serta pupil mata yang besar. Saat berjalan masuk jauh lebih dalam lagi, terdengar suara panggilan yang misterius. Pak Roji bergegas mencari arah dari mana suara tersebut. Dan kami pun bertemu dengan seekor burung unik yang hanya ada di kawasan Maluku Utara. Raga dan wajahnya seperti gabungan dari berbagai jenis burung. Burung cabak, burung paruh kodok, dan burung hantu. Kukila satu ini nggak lain adalah burung Atoko Maluku. Adanya Pak Roji sebagai pemandu sungguh amat membantu menemukan beragam jenis satwa di dalam hutan. Bahkan burung yang sedang beristirahat pun tak luput dari pandangannya. Nah, bonus malam itu seekor kehicap kacamata tertangkap kamera. Setibanya di lokasi bermalam, aku menyempatkan diri untuk mencari binatang lagi, sembari menunggu Pak Roji bikin kopi. Aku menemukan katak yang berukuran kecil sekali. Lensa makro tentu menjadi andalan utama kalau memotret satwa-satwa berukuran mini. Kopi sudah tersaji, masalahnya gelas tertinggal di rumah. Tidak kekurangan akal, Pak Roji mengambil daun lontar muda. Lantas ia tekuk, ia lipat seperti mengerjakan prakarya sewaktu sekolah dasar. Dan jadilah mangkuk hutan darurat yang dapat menampung air kopi yang nikmat. Jadi deh, inilah piring Halmahera. Enak sekali, enak. Sehabis makan malam dengan lahap di tengah hutan, tiba waktunya bagi kami beristirahat. Sebab esok pagi para bidadari akan menari. Alarm berbunyi, tetapi keadaan pagi masih gelap gulita.
Bergegas kami menuju lokasi pertunjukan munculnya para bidadari. Sesampainya di sana, bidadari Halmahera sudah bersenandung merdu di kegelapan pagi. Tidak ada satupun dari kami yang bisa melihat mereka. Perlahan-lahan cahaya merekah. Yang nampak hanyalah bayang-bayang tubuh mereka berlompatan. Lantai hutan yang naik turun lagi curam, cukup menyulitkan untuk menemukan posisi guna menaruh tripod. Sementara para bidadari bernyanyi di atas pohon-pohon tinggi. Bidadari Halmahera merupakan salah satu jenis burung cendrawasih yang berada di luar Pulau Papua bersama cendrawasih gagak yang mendiami kawasan Maluku Utara. Seperti pada umumnya burung, pejantan bidadari Halmahera ini penampilannya lebih flamboyan dibanding betinanya. Burung jantan memiliki warna bulu hijau metalik di dadanya dan mempunyai 4 bulu panjang putih seperti antena di bagian punggungnya. Sedangkan bulu betina hanya berwarna coklat. Menurut Pak Roji, setiap hari burung-burung cantik ini bisa dijumpai di pagi dan sore di lokasi pengamatan. Mereka menari, memamerkan dada hijau metaliknya sambil mengepak-kepakkan sayapnya dan mengeluarkan suara kicaunya secara crescendo atau semakin lama semakin keras. Kelincahan mereka ikut membuat riang hati bagi yang melihatnya. Tidak mudah untuk mendapatkan pose foto yang diinginkan, tapi melihat dan mengabadikan mereka untuk saat itu sudah merupakan kebanggaan tersendiri bagi aku. Apalagi melihat secara langsung keelokan burung-burung surgawi yang sangat dikagumi para penjelajah alam tempo dulu hingga sekarang. Pertunjukan usai. Panggung alami sudah sepi. Para bidadari telah pergi meninggalkan kami. Bagiku pribadi, perjalanan fotografi ini masih akan terus bersambung. Entah kapan, suatu saat nanti aku masih ingin bertemu dengan burung bidadari yang mendiami di gugusan pulau-pulau surgawi.